Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, yang dirahmati Allah, penonton baru dan penonton setia. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu, lancar rezekinya, dan dimudahkan segala urusan. Selamat datang di channel Kisah Nyata Viral. Hari ini saya akan menceritakan kisah jenazah Nabi Yusuf yang ditinggalkan. Apa yang terjadi saat dibongkar? Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan komentar sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Ribuan tahun setelah jasad Nabi Yusuf dimakamkan, jejaknya masih menjadi misteri yang membakar rasa penasaran para cendekiawan dan penjaga tradisi. Sebuah tempat sunyi di tepi sebuah padang pasir yang luas menjadi lokasi terakhir yang diketahui. Orang-orang menyebutnya sebagai makam Yusuf. Namun tidak ada yang berani menggalinya. Cerita tentang kutukan yang melindungi jasadnya terus diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah keraguan itu, sekelompok arkeolog muda dipimpin oleh seorang wanita bernama Halimah mendengar bisikan dari manuskrip kuno yang ditemukan di perpustakaan Alexandria. Manuskrip itu menyebutkan lokasi makam dengan petunjuk samar. Dengan tekad yang kuat, Halimah mengumpulkan timnya untuk memulai perjalanan yang penuh tantangan. Namun keputusan itu menuai kontroversi. Para ketua desa terdekat memperingatkan bahaya yang akan muncul jika makam itu dibongkar. Menurut mereka, makam itu dijaga oleh kekuatan gaib yang tidak akan ragu menghancurkan siapapun yang mencoba mengganggu keabadiannya. Halimah hanya tersenyum saat mendengar cerita itu, menganggapnya sebagai mitos kuno yang diceritakan untuk menakut-nakuti orang-orang agar menjauh dari rahasia masa lalu. Saat malam tiba di mereka yang berada di tepi padang pasir, Halimah mendapati dirinya terjaga. Udara terasa berat dan ada sesuatu yang membuatnya sulit bernapas. Ia memandang langit yang dipenuhi bintang, tetapi tiba-tiba merasakan kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Angin membawa suara samar seperti bisikan, menyebutkan namanya dengan nada yang menakutkan. Esok harinya perjalanan dimulai. Tim itu menemukan sebuah pintu batu besar di dasar lembah kecil. Pintu itu dipenuhi ukiran yang sulit diartikan. Sebuah pola yang rumit tampaknya berisi pesan peringatan. Namun bagi Halimah itu hanya teka-teki yang menunggu untuk dipecahkan. Tepat saat mereka hendak membuka pintu batu itu, salah satu anggota tim mereka, seorang pria bernama Karim, tiba-tiba terjatuh. Ia menggenggam dadanya dengan napas yang terengah-engah. Wajahnya berubah pucat seperti mayat. Semua orang panik, namun tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Pintu itu tetap tertutup, sementara di dalamnya sesuatu tampaknya mulai bergerak. Halimah berdiri terpaku, menyaksikan Karim terkulai di atas pasir. Suara angin padang pasir semakin keras, seakan-akan membawa peringatan yang tidak dapat diabaikan. Sementara timnya berusaha menyelamatkan Karim, tatapan Halimah tertuju pada pintu batu yang tetap berdiri kokoh. Pintu itu terasa hidup, seperti ada sesuatu di baliknya yang menunggu. Setelah beberapa saat, Karim mulai sadar, namun tubuhnya gemetar. Ia memegang tangan Halimah dengan kuat, memohon agar mereka berhenti. Ada sesuatu yang tidak ingin kita ganggu, gumamnya dengan suara lemah. Namun bagi Halimah, ketakutan itu bukanlah alasan untuk mundur. Ia melihat ke arah timnya yang lain dan memerintahkan mereka untuk melanjutkan. Dengan alat berat yang mereka bawa, mereka mulai mencoba menggeser pintu batu tersebut. Perlahan pintu itu bergerak, menghasilkan suara gemuruh yang menggema di seluruh lembah. Begitu celah terbuka, bau busuk menyengat langsung keluar, membuat semua orang mundur. Di dalamnya terlihat sebuah lorong gelap yang turun ke bawah tanah. Halimah menyalakan senter dan memimpin timnya masuk ke dalam. Suasana berubah semakin mencekam. Lorong itu dipenuhi ukiran-ukiran misterius, menggambarkan makhluk yang tidak dikenal, ular besar, dan pertempuran antara cahaya dan kegelapan. Di ujung lorong, mereka menemukan sebuah ruangan besar yang dipenuhi patung-patung aneh. Di tengahnya, sebuah peti batu besar berdiri megah. Halimah mendekati peti itu, matanya bersinar penuh rasa ingin tahu. Namun saat ia menyentuh permukaan peti, sesuatu terjadi.
Tanah di bawah kaki mereka bergetar hebat. Dari celah-celah lantai, ular-ular besar mulai keluar. Tubuh mereka bersisik mengilap seperti logam. Ular-ular itu mengelilingi tim, membuat mereka tidak punya jalan untuk melarikan diri. Salah satu anggota tim mencoba menyerang ular-ular itu dengan linggis, namun serangannya justru membuat ular-ular itu semakin agresif. Salah satu ular mendesis keras, mengarah langsung ke Halimah. Ia terpaku di tempatnya, tidak bisa bergerak. Namun sebelum ular itu menyerangnya, tiba-tiba sebuah suara menggema di ruangan. Suara itu dalam dan penuh wibawa, namun terdengar seperti berasal dari dalam kepala mereka. "Kenapa kalian datang ke sini? Apa yang kalian cari?" Semua orang membeku. Tidak ada yang berani menjawab. Suara itu melanjutkan, kali ini lebih keras. "Kalian telah melanggar tempat ini. Jika ingin hidup, tinggalkan semuanya sekarang juga." Namun, Halimah tidak mundur. Ia berdiri tegak, menatap langsung ke peti batu di depannya. Ia tahu rahasia besar tersembunyi di dalam peti itu, dan ia tidak akan berhenti sampai menemukannya. Halimah berdiri diam di tengah ruangan. Meskipun desisan ular-ular besar semakin mengancam, satu persatu anggota timnya mulai mundur. Tetapi Halimah tidak bergeming. Ia yakin ada sesuatu yang lebih besar daripada ketakutan di balik peti batu itu. Dengan penuh keberanian, Halimah melangkah maju. Ia mengangkat linggis yang tergeletak di lantai dan menempatkannya di sela-sela tutup peti. "Jika kalian ingin meninggalkan tempat ini, pergilah. Aku tidak memaksa," katanya tanpa menoleh. Karim yang sudah pucat pasi mencoba memperingatkannya sekali lagi. "Halimah, ini bukan tempat yang bisa kita atur sesuka hati. Suara itu bukan suara manusia." Namun Halimah hanya menggeleng pelan. Kadang, kita harus mengabaikan rasa takut untuk menemukan kebenaran. Ia mendorong linggis dengan seluruh tenaganya. Tutup peti mulai bergeser perlahan, menghasilkan suara berat yang menggema di ruangan. Ketika celah pertama terbuka, cahaya keemasan yang menyilaukan memancar keluar, memaksa semua orang menutup mata. Setelah mata mereka menyesuaikan, mereka melihat isi peti itu. Di dalamnya, terdapat sosok yang tampak seperti mumi, terbungkus kain halus yang bercahaya. Namun yang paling mengejutkan adalah benda di dadanya. Sebuah kalung besar dengan liontin berbentuk ular penuh ukiran rumit dan batu permata merah menyala. Halimah mengulurkan tangan, mencoba mengambil liontin itu. Tapi sebelum tangannya menyentuhnya, lantai di bawah mereka kembali bergetar. Kali ini, getarannya lebih hebat dari sebelumnya, seolah-olah seluruh ruangan akan runtuh. Tiba-tiba, patung-patung yang mengelilingi ruangan mulai bergerak. Mata mereka bersinar merah dan suara gemuruh terdengar seperti erangan makhluk purba. Para anggota tim panik mencoba mencari jalan keluar, tetapi ular-ular besar masih mengepung mereka. Halimah menoleh ke belakang, melihat ketakutan di mata rekan-rekannya. "Pergilah sekarang." "Aku akan menyelesaikan ini." Karim berteriak. "Kau tidak akan bisa keluar dari sini jika terus seperti ini. Tinggalkan saja itu." Namun sebelum Halimah bisa menjawab, suara yang sama seperti sebelumnya menggema kembali. Kali ini terdengar lebih marah. "Kalian telah menginginkan yang bukan milik kalian. Jika liontin itu diambil, kutukan akan menyebar." Halimah berhenti sejenak. Tatapannya tetap terpaku pada liontin itu. Dalam pikirannya, ia tahu suara itu tidak akan menghentikannya. Baginya, liontin itu bukan sekedar harta karun. Ada sesuatu yang lebih penting yang harus ia ungkap. Tiba-tiba, salah satu ular besar melompat ke arahnya, mencoba menghentikannya. Halimah bergerak cepat, melompat mundur tepat waktu. Ia memungut liontin itu tanpa ragu. Begitu ia memegangnya, seluruh ruangan diselimuti gelap gulita. Suara gemuruh perlahan mereda, tetapi hawa dingin yang menusuk menggantinya. Halimah mendengar napas berat dari balik kegelapan, dan sebuah bisikan samar mengucapkan kata-kata yang membuat bulu kuduknya meremang. "Kau telah memilih jalan ini, bersiaplah menerima akibatnya." Ruangan itu kini diselimuti oleh gelap pekat. Hanya tersisa suara napas berat dan langkah kaki yang samar. Halimah menggenggam liontin dengan erat. Rasanya seperti ada aliran energi dingin menjalar dari benda itu ke tubuhnya, membuat tangan dan dadanya gemetar. Ketika cahaya redup mulai kembali muncul,
Halimah menyadari bahwa ruangan di sekitarnya telah berubah. Dinding-dinding batu yang tadinya berlumut kini bersih, memantulkan kilauan seperti marmer. Patung-patung yang sebelumnya tampak kuno kini berdiri gagah seolah-olah baru saja dibuat. Apa yang terjadi? Di mana kita? Bisik Karim yang berdiri di belakang Halimah dengan wajah kebingungan. Sebelum Halimah sempat menjawab, suara langkah-langkah berat menggema dari ujung ruangan. Dari dalam kegelapan muncul sosok tinggi berjubah hitam dengan wajah yang tertutup topeng emas. Sosok itu melangkah mendekat perlahan, membawa tongkat berujung kepala ular. Selamat datang di masa yang seharusnya tidak pernah kalian sentuh. Suara sosok itu terdengar dalam dan bergema di ruangan. Liontin itu adalah penanda. Siapapun yang menyentuhnya akan terikat pada rahasia yang bahkan kematian tidak mampu menghapus. Karim merasakan ketakutan yang semakin dalam. Halimah, kita harus keluar dari sini sekarang. Ini sudah melewati batas. Namun Halimah tetap berdiri tegak. Matanya tajam memandang sosok berjubah. Apa rahasia yang disembunyikan di tempat ini? Apa hubungannya dengan Nabi Yusuf? Tanyanya dengan suara tegas. Sosok itu tertawa kecil, namun suaranya dingin dan menusuk. Rahasia ini lebih dari sekadar sejarah. Ini adalah kekuatan yang dapat mengubah jalan dunia. Namun harga untuk mengetahuinya tidaklah murah. Tiba-tiba, liontin di tangan Halimah mulai bergetar. Sebuah cahaya keemasan keluar darinya, membentuk bayangan berbentuk ular yang melingkar di udara. Ular itu memandang langsung ke arah Halimah, seperti sedang menilai keberaniannya. Jika kau ingin melanjutkan, bersiaplah kehilangan apa yang paling kau sayangi, kata sosok berjubah. Sebelum Halimah sempat menjawab, ruangan itu kembali bergetar. Lantai di bawah kaki mereka mulai retak, dan sebuah portal bercahaya biru terbuka di tengah ruangan. Angin kencang berputar-putar, menarik segala sesuatu ke dalam portal tersebut. Karim mencoba bertahan dengan berpegangan pada pilar terdekat. Halimah, kita harus keluar. Ini terlalu berbahaya. Namun Halimah tidak bergerak. Ia menatap portal itu dengan penuh keyakinan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa jawaban atas misteri yang ia cari ada di sana. Tanpa ragu, Halimah melangkah maju dan melompat ke dalam portal. Cahaya biru menyelimutinya dan suara jeritan Karim menghilang di kejauhan. Ketika Halimah membuka matanya, ia mendapati dirinya berada di sebuah padang pasir yang luas, diterangi matahari yang menyengat. Di kejauhan, ia melihat sebuah istana besar dengan menara-menara yang menjulang tinggi, dikelilingi oleh oasis hijau. Namun yang paling mencengangkan adalah sosok lelaki yang berdiri tidak jauh darinya. Ia berpakaian putih bersih dengan sorban yang melilit kepalanya. Sorot matanya teduh tetapi penuh wibawa. Kau telah memilih jalan yang tidak mudah, kata lelaki itu dengan suara yang lembut tetapi tegas. Jika kau ingin melanjutkan, bersiaplah menghadapi ujian terakhir. Padang pasir yang menghampar itu begitu sunyi. Hanya terdengar desiran angin yang membawa butiran pasir berkilauan. Halimah menatap lelaki berpakaian putih di hadapannya, mencoba mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Tetapi sebelum ia sempat membuka mulut, lelaki itu berbalik, menunjuk arah istana yang berdiri megah di kejauhan. Itulah tempat jawaban yang kau cari, katanya. Namun ingat, setiap langkah mendekat akan mengungkap kebenaran yang semakin berat untuk kau tanggung. Halimah mengangguk, memutuskan untuk melangkah maju. Setiap langkah terasa seperti menembus lapisan tak kasat mata. Padang pasir berubah perlahan, udara menjadi lebih hangat, dan suara aliran air mulai terdengar. Ketika ia mendekati istana, gerbang besar dari emas dan batu mulia terbuka perlahan, mengundang Halimah masuk. Di dalamnya, ia menemukan ruangan luas dengan pilar-pilar yang dipahat dengan ukiran cerita. Setiap ukiran menggambarkan sosok Nabi Yusuf dari masa kecilnya hingga menjadi pemimpin besar di Mesir. Namun, ada sesuatu yang aneh. Salah satu ukiran menunjukkan sesuatu yang tidak pernah ia baca di kitab atau dengar dalam ceramah.
Sosok Nabi Yusuf berdiri di hadapan sebuah guci besar yang dihiasi simbol ular. Di sekeliling guci itu terlihat bayangan-bayangan hitam yang mengelilinginya seperti melindungi atau justru mengancam. Apa arti semua ini? Halimah bergumam. Tiba-tiba suara lembut tetapi tegas terdengar di belakangnya. Itu adalah bagian dari kisah yang tidak diceritakan. Rahasia yang disembunyikan dari dunia. Halimah berbalik dan melihat seorang wanita tua dengan kerudung putih membawa tongkat kayu. Wajahnya penuh kerut, tetapi matanya bersinar tajam. "Siapa engkau?" tanya Halimah. Wanita itu tersenyum tipis. "Aku adalah penjaga rahasia ini. Sudah berabad-abad aku menunggu seseorang yang cukup berani untuk membuka tabir ini." Wanita itu kemudian menunjuk ke ukiran guci di dinding. Di dalam guci itu tersimpan peninggalan suci yang mampu menyelamatkan atau menghancurkan umat manusia. Namun untuk menyentuhnya, seseorang harus membayar harga yang mahal. Halimah merasa dadanya sesak mendengar kata-kata itu. Ia mencoba memahami apa yang baru saja ia dengar. Apakah ini yang mereka cari? Itukah alasan mereka ingin mengambil jasad Nabi Yusuf? Wanita itu mengangguk pelan. Guci itu terkubur bersama jasadnya. Mereka percaya bahwa barang siapa memiliki peninggalan itu akan memiliki kekuatan untuk menguasai dunia. Tetapi mereka tidak memahami bahaya yang menyertainya. Sebelum Halimah sempat bertanya lebih lanjut, wanita itu melangkah menuju sebuah pintu kecil di sudut ruangan. Ia mengisyaratkan Halimah untuk mengikutinya. Ruangan di balik pintu itu jauh lebih gelap dan sempit. Dinding-dindingnya dipenuhi tulisan kuno dalam bahasa yang tidak Halimah kenali. Di tengah ruangan ada sebuah meja batu dengan gulungan kitab di atasnya. "Baca ini," perintah wanita itu. Di sini tertulis peringatan dari masa lalu, dan hanya yang memahami kebenaran yang dapat melanjutkan perjalanan. Halimah membuka bulungan itu dengan tangan gemetar. Ketika ia membaca kata-kata di dalamnya, sesuatu di dalam dirinya berubah. Ia merasa seperti terseret ke dalam arus memori yang bukan miliknya. Melihat sekilas perjalanan Nabi Yusuf dan rahasia yang ia simpan. Tiba-tiba Halimah terhuyung mundur. Gulungan itu terlepas dari tangannya, jatuh ke lantai dengan suara berdebum. Wanita tua itu mendekatinya. Matanya penuh dengan rasa prihatin. "Kau telah melihat cukup banyak untuk saat ini," katanya pelan. "Namun, ingat, perjalanan ini belum selesai. Pilihanmu berikutnya akan menentukan nasibmu, dan mungkin nasib dunia." Halimah mengangguk, meskipun hatinya penuh kebingungan dan kecemasan. Ia tahu, apapun yang menunggunya di depan itu akan jauh lebih besar daripada apa yang pernah ia bayangkan. Langit di atas istana mulai berubah. Kilatan cahaya aneh menyusup di antara awan-awan gelap, menciptakan suasana yang semakin menegangkan. Halimah berdiri diam di tengah ruangan sempit itu, merasakan napasnya semakin berat. Wanita tua itu sudah pergi, meninggalkannya sendirian dengan gulungan kitab yang kini bersinar lemah di lantai. Halimah memungut gulungan itu kembali, mencoba memahami makna dari simbol-simbol yang tertulis di sana. Namun, tak ada yang terasa masuk akal baginya. Hanya satu kata yang dapat ia baca dengan jelas. Asfir. Kata itu berulang-ulang tertulis di sepanjang gulungan. Ketika ia melangkah keluar dari ruangan gelap itu, ia menemukan dirinya kembali di aula utama. Namun kini aula itu terlihat berbeda. Di tengah ruangan berdiri sebuah podium batu, dan di atasnya terdapat replika guci yang sama seperti dalam ukiran dinding tadi. Tanpa disadari, Halimah melangkah mendekati guci itu. Ketika ia hampir menyentuhnya, suara lembut namun tegas kembali terdengar. Kali ini berasal dari dinding ruangan. Jangan menyentuhnya tanpa memahami kodenya. Halimah berhenti. Ia menoleh ke dinding dan melihat ukiran baru yang muncul seperti diukir secara ajaib oleh tangan tak terlihat. Ukiran itu menggambarkan 3 ular yang melingkar, masing-masing menggigit ekornya sendiri. Ular-ular itu membentuk lingkaran yang saling bersilangan. "Apa arti semua ini?" gumam Halimah. Suara itu kembali terdengar. "Asfir adalah kuncinya, tetapi kau harus menemukan makna di balik kata itu." Halimah teringat gulungan kitab di tangannya.
Ia membuka kembali gulungan itu dan memeriksa lebih cermat simbol-simbol yang sebelumnya tampak asing. Kini simbol-simbol itu mulai tampak seperti potongan teka-teki. Ia menyadari bahwa setiap bagian dari tulisan itu membentuk pola yang mirip dengan lingkaran ular pada dinding. Ketika ia menggabungkan pola-pola itu dalam pikirannya, sebuah gambar mulai terbentuk. Gambar itu menunjukkan 3 kata tambahan yang tersembunyi di antara simbol-simbol tersebut: keseimbangan, keyakinan, dan pengorbanan. Halimah mulai mengucapkan kata-kata itu dengan lantang, berharap ini adalah petunjuk untuk membuka misteri Guci. Ketika kata terakhir keluar dari bibirnya, ruangan bergemuruh. Cahaya terang muncul dari Guci, membuat Halimah terpaksa menutup matanya. Ketika ia membuka mata, ia melihat bayangan sosok pria muda berdiri di samping Guci. Sosok itu mengenakan jubah panjang dan memiliki aura yang begitu damai. Halimah langsung mengenali siapa sosok itu. Nabi Yusuf, bisiknya pelan, merasa tubuhnya bergetar. Sosok itu tersenyum lembut lalu berbicara. Apa yang kau cari tidak hanya tersembunyi di dalam guci ini, tetapi juga di dalam hatimu sendiri. Namun untuk memahami semuanya, kau harus membuat keputusan yang tidak mudah. Halimah mengerutkan kening, tidak memahami apa maksud dari perkataan itu. Tetapi sebelum ia sempat bertanya, sosok itu menunjuk ke arah pintu lain di sudut ruangan. Melangkahlah ke sana, dan kau akan menemukan kebenaran yang lebih besar. Tetapi ingat, setiap kebenaran membawa konsekuensinya. Halimah merasa ragu, tetapi ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan selain melangkah maju. Dengan hati-hati, ia berjalan menuju pintu yang ditunjuk. Ketika ia mendorong pintu itu terbuka, ia menemukan dirinya berada di sebuah tempat yang jauh berbeda. Pemandangan di depan matanya membuatnya terkejut. Ia berada di tepi sungai yang mengalir deras dengan air yang memantulkan cahaya bintang. Di sisi sungai itu, ia melihat sekelompok orang berpakaian seperti penjaga kuil sedang berkumpul di sekitar sebuah peti besar. Salah satu dari mereka menoleh ke arah Halimah dan ekspresi terkejut terpancar di wajahnya. "Bagaimana kau bisa sampai di sini?" tanyanya dengan nada curiga. Halimah mencoba menjawab, tetapi suara itu terhenti di tenggorokannya. Ia hanya bisa memandangi peti besar itu yang dihiasi ukilan ular melingkar seperti yang ia lihat sebelumnya. Sebelum ia bisa mengerti apa yang sedang terjadi, salah satu penjaga kuil membuka tutup peti tersebut. Dari dalamnya, sebuah energi gelap muncul seperti angin kencang yang membawa suara desisan ular. Halimah merasa tubuhnya ditarik mundur, tetapi ia tahu bahwa ia harus tetap berdiri tegak. Energi itu membentuk bayangan besar di udara, menyerupai naga dengan mata yang menyala terang. Suara yang berat dan penuh kuasa terdengar, membuat semua orang di sekitarnya membeku. Siapa yang berani mengusik kedamaian ini? Halimah tahu, ia telah memasuki titik di mana segala sesuatu akan berubah. Bayangan naga yang melayang di atas peti memancarkan kekuatan besar. Matanya yang bercahaya seperti bara api menatap tajam ke arah setiap orang di sana, termasuk Halimah. Angin kencang mulai bertiup, membawa aroma tanah basah bercampur sesuatu yang asing, seperti belerang. Halimah merasa tubuhnya kaku. Para penjaga kuil yang sebelumnya berdiri gagah mulai mundur perlahan, menunjukkan rasa takut yang jelas terpancar di wajah mereka. Namun, salah satu dari mereka, seorang pria tua berjanggut putih, tetap berdiri teguh di tempatnya. "Kami hanya ingin memastikan jasad suci itu aman, tidak lebih," kata pria tua itu dengan suara gemetar tetapi penuh keyakinan. Bayangan naga itu mengeluarkan suara desisan yang membuat tanah di sekitarnya bergetar. Jasad Nabi Yusuf tidak boleh diganggu. Ia telah diberikan kepada tanah ini untuk menjaga keseimbangan dunia. Kalian yang tamak akan membawa kehancuran pada diri kalian sendiri. Pria tua itu terdiam. Kata-kata bayangan naga itu seolah menjadi pengingat akan sesuatu yang pernah ia lupakan. Namun, sebelum ia sempat menjawab, salah satu penjaga yang lebih muda melangkah maju. Wajahnya penuh keberanian yang terkesan nekat. Jika jasad itu benar-benar suci, mengapa harus disembunyikan? Bukankah ia lebih baik ditempatkan di tempat yang layak, di bawah kuil agung?
agar dunia dapat menghormatinya? Bayangan naga itu tertawa. Suaranya menggema seperti guntur. Layakkah manusia menentukan tempat suci bagi utusan Allah? Keangkuhan kalian telah melampaui batas. Tiba-tiba bayangan naga itu menukik menyerang penjaga muda yang berbicara tadi. Namun sebelum tubuhnya tersentuh, Halimah mendengar dirinya berteriak tanpa sadar. "Berhenti!" Bayangan naga itu berhenti di udara. Semua orang, termasuk para penjaga kuil, menoleh ke arah Halimah. Suasana sunyi sejenak. Hanya terdengar suara angin yang merayap di antara pepohonan di tepi sungai. Halimah melangkah maju, meskipun lututnya terasa gemetar. Ia tahu bahwa ia mungkin tidak akan selamat, tetapi ada sesuatu di dalam dirinya yang mendorongnya untuk berbicara. "Jika keseimbangan adalah yang terpenting, maka biarkan aku menjadi penghubungnya," katanya dengan suara yang berusaha terdengar tegas. Bayangan naga itu memperhatikan Halimah dengan tatapan tajam. "Apa yang kau tawarkan sebagai penghubung, manusia lemah?" Halimah menggenggam gulungan kitab yang masih ia bawa. Ia merasa ada kekuatan dalam benda itu, meskipun ia belum sepenuhnya memahami maknanya. "Aku tidak tahu banyak, tetapi aku percaya ada alasan mengapa aku dipandu ke tempat ini. Jika aku bisa belajar memahami kehendak Allah melalui tanda-tanda ini, maka aku akan melakukannya." Bayangan naga itu tidak segera menjawab. Ia terbang melingkar di udara, seolah mempertimbangkan kata-kata Halimah. Kemudian perlahan-lahan bentuknya mulai berubah. Bayangan gelap itu memudar, dan sosok seorang pria muncul di tempatnya. Pria itu mengenakan jubah hitam dengan ornamen emas, dan wajahnya dipenuhi kedamaian yang mendalam. Pria itu melangkah mendekati Halimah. "Kau telah memperlihatkan keberanian dan keikhlasan yang jarang dimiliki manusia. Namun jalan yang kau pilih akan penuh dengan ujian berat. Apakah kau benar-benar siap untuk menghadapinya?" Halimah mengangguk, meskipun hatinya dipenuhi keraguan. "Jika ini adalah jalan yang harus aku tempuh, aku akan melaluinya." Pria itu tersenyum tipis. Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba gulungan kitab yang dipegang Halimah bersinar terang. Cahaya itu melingkupi seluruh tubuhnya, membuatnya merasa ringan, seolah-olah semua beban telah lenyap. Ketika cahaya itu menghilang, Halimah menemukan dirinya berada di tempat yang berbeda. Ia kini berdiri di sebuah ruangan megah, dengan dinding berlapis emas dan lantai marmer putih yang bersinar. Di tengah ruangan itu terdapat sebuah altar besar yang dikelilingi oleh ukiran simbol-simbol yang sama dengan yang ada di gulungan kitabnya. Namun yang paling mencolok adalah peti kayu besar yang terletak di atas altar itu. Peti tersebut dihiasi dengan permata dan emas, tetapi aura yang memancar darinya lebih kuat daripada sekedar keindahan fisik. Halimah melangkah mendekati peti itu, merasa bahwa ia semakin dekat dengan jawaban atas semua pertanyaan yang membebani pikirannya. Tetapi sebelum ia sempat menyentuh peti tersebut, sebuah suara lembut terdengar. "Langkah terakhirmu akan menentukan segalanya." Halimah berdiri di depan peti yang memancarkan cahaya aneh, seakan-akan mengundangnya untuk menyentuhnya. Di sekitar altar, simbol-simbol kuno berpendar lemah, seolah menyeratkan kekuatan yang jauh lebih besar dari apa yang bisa ia pahami. Ia merasakan gemetar di dalam dadanya, bukan hanya karena ketegangan, tetapi juga karena sebuah rasa takdir yang kuat. "Langkah terakhirmu akan menentukan segalanya." Suara lembut itu kembali bergema di ruangan itu, mengusik ketenangannya. Halimah menoleh, tetapi ia tidak melihat siapapun. Hanya bayangan samar yang melintas, seolah memberikan peringatan yang lebih dalam. Dengan hati-hati, ia mendekati peti itu. Ia merasakan kekuatan yang mengalir dari setiap langkahnya. Di dalam dirinya, ada sebuah suara yang bertanya-tanya. Apakah ini adalah ujian terakhir? Sebuah pilihan yang harus diambil dengan penuh keberanian. Ia menarik nafas panjang dan memegang peti itu dengan kedua tangan. Sesaat sebelum menyentuhnya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah getaran yang kuat, seperti ada sesuatu yang terhubung dengan jiwanya. Peti itu terasa ringan,
Tetapi entah mengapa ia bisa merasakan beban besar yang ada di dalamnya. Ada sesuatu yang menahan, sesuatu yang belum bisa ia pahami sepenuhnya. Halimah menarik nafas dalam-dalam dan mulai membuka peti itu perlahan. Begitu tutup peti terbuka, sebuah pemandangan yang luar biasa terbentang di depannya. Di dalam peti terbaring sebuah jasad yang terbungkus kain putih yang bersinar. Wajahnya tidak tampak, tetapi aura kesucian yang memancar dari tubuh itu sangat kuat. Di sekitar jasad itu, ukiran-ukiran kuno yang sama dengan simbol di dinding ruangan berputar, seolah memberi hidup pada tempat itu. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari belakangnya, membuat Halimah terkejut. "Kau benar-benar membukanya." Halimah berbalik cepat, dan di belakangnya berdiri sosok yang telah ia kenal. Pria tua berjanggut putih, penjaga kuil yang sebelumnya ia temui. Wajah pria itu kini penuh kecemasan. "Kenapa kau membuka peti itu?" tanya pria itu dengan suara gemetar. Halimah menatapnya dalam diam. "Aku merasa inilah langkah yang harus aku ambil," jawabnya dengan hati yang mantap. Pria itu terdiam sejenak lalu berkata dengan berat, "Kau tidak tahu apa yang telah kau lakukan. Membuka peti itu bukan hanya soal keberanian, tapi juga tentang membuka pintu yang seharusnya tertutup selamanya. Ada kekuatan yang terpendam di dalamnya, kekuatan yang bisa menghancurkan segala sesuatu yang kau kenal." Halimah menatap pria itu dengan tatapan yang penuh tekad. "Jika itu takdir yang harus aku jalani, maka aku akan menerimanya." Pria itu menggelengkan kepala, lalu menghela napas panjang. "Kau terlalu mudah untuk memahami segala sesuatu yang ada di dalam peti itu. Tapi jika sudah begini, tidak ada jalan kembali." Halimah kembali menatap jasad yang terbaring di dalam peti itu. Tiba-tiba sebuah suara kembali terdengar dari dalam hatinya, lebih keras dari sebelumnya. "Bangunlah utusan Allah." Jasad dalam peti itu bergerak perlahan. Kain putih yang menutupi tubuhnya mulai terangkat, dan wajah yang sangat familiar muncul di bawah kain tersebut. Wajah itu adalah wajah Nabi Yusuf. Meskipun tampak berbeda dari gambaran yang ada dalam kitab suci, namun matanya yang penuh kebijaksanaan memancarkan kekuatan yang luar biasa. Halimah tidak bisa menghindari pandangannya. Meskipun hatinya berdegup kencang, ia merasa seolah-olah ia sedang berhadapan langsung dengan sosok yang sangat besar. Bukan hanya dalam makna fisik, tetapi juga dalam makna spiritual. "Apakah kau siap untuk menerima takdir yang akan datang?" Suara lembut itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Tiba-tiba tubuh Halimah terasa terangkat. Ia merasa seolah-olah berada di dalam aliran energi yang sangat kuat, mengalir melalui tubuhnya seperti arus sungai yang deras. Ia merasa matanya terbuka lebar, melihat dunia di sekitarnya dengan cara yang belum pernah ia alami sebelumnya. Pada saat itu, sebuah suara keras bergema di seluruh ruangan. "Jangan biarkan mereka menguasai dunia." Suara itu berasal dari sosok yang berada di depan peti. Namun, kali ini pria tua itu tampak tidak lagi gentar. Ia bersiap dengan sebuah tangan yang terangkat tinggi, menggenggam sesuatu yang berkilauan. Halimah bisa merasakan kekuatan luar biasa yang terhubung dengan benda itu. Benda yang tampaknya memiliki kekuatan untuk menahan apapun yang ada di dalam peti. Namun sebelum pria itu dapat bertindak lebih lanjut, sesuatu yang luar biasa terjadi. Sebuah cahaya putih yang sangat terang tiba-tiba menyelimuti seluruh ruangan, membuat semua orang di dalamnya terjatuh dan tertutup dalam kegelapan. Ketika mata Halimah terbuka kembali, ia merasa terdampar dalam ruang yang sangat asing. Tidak ada lagi dinding batu atau simbol kuno yang mengelilinginya. Yang ada hanyalah gelap dan sebuah cahaya putih yang terus menyala dengan intensitas yang mengganggu. Cahaya itu datang dari tengah ruangan, seakan-akan semuanya mengarah padanya. Ia berusaha menggerakkan tubuhnya, tetapi kakinya terasa berat, seolah ada beban tak terlihat yang mengikatnya di tempat. Sebelum ia bisa sepenuhnya menyadari apa yang terjadi, sosok pria tua itu muncul kembali di hadapannya. Wajahnya penuh keputusasaan. "Ini lebih dari yang bisa kita tanggung," katanya dengan suara terengah-engah. "Kekuatan ini tidak bisa dihentikan hanya dengan sebuah tangan." Halimah mencoba menenangkan dirinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang kita bangun dengan membuka peti itu?
pria itu menatapnya dengan mata yang penuh kebingungan. Kau telah membebaskan kekuatan yang lebih besar daripada yang bisa kita tanggung, lebih besar daripada apapun yang bisa kita kendalikan. Bahkan seluruh dunia akan berubah hanya dengan hadirnya kekuatan itu. Halimah merasa semakin bingung. Apa yang dimaksud pria itu dengan kekuatan, dan mengapa ia merasa ada sesuatu yang tidak bisa dikendalikan, sesuatu yang telah lama terkunci dalam peti itu? Sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, cahaya yang menyilaukan itu semakin terang. Semua terasa bergerak begitu cepat. Tubuhnya meski terasa terikat, seakan dipaksa bergerak menuju cahaya itu. Ada kekuatan yang sangat kuat yang menariknya menuju pusat cahaya yang terus berkembang. Di saat itu, ia mendengar sebuah suara yang datang dari kedalaman jiwanya. Suara yang lebih dalam dari sebelumnya. Kekuatan ini adalah ujian terakhir. Hanya mereka yang bisa menyelami kegelapan yang akan melihat kebenaran sejati. Mata Halimah terbelalak, menyadari bahwa suara itu bukan berasal dari dalam dirinya, melainkan dari sumber yang jauh lebih besar. Suara itu datang dari dalam cahaya yang semakin menguasai seluruh ruangan. Pria tua itu meraih tangannya, berusaha menariknya mundur. "Kau tidak bisa pergi ke sana, itu bukan tempatmu." Namun, meskipun ia berusaha keras, langkah kaki Halimah semakin mendekat ke arah cahaya. Ia merasa tubuhnya menguat, seolah ada sesuatu yang mendorongnya ke arah yang tak bisa ia hindari. Dalam beberapa detik, ia akhirnya memasuki inti cahaya tersebut dan dunia di sekelilingnya berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa ia bayangkan. Segala sesuatu seakan menghilang, termasuk suara pria tua itu. Yang tersisa hanya gelap dan cahaya yang semakin membungkusnya. Dalam kekosongan itu, Halimah merasakan sebuah kehadiran. Bukan manusia, bukan makhluk apapun yang ia kenal. "Selamat datang." Suara itu terdengar, tetapi kali ini bukan hanya dari dalam dirinya. Ia bisa merasakannya. Seolah suara itu datang dari segala arah. "Kau telah mencapai titik yang menentukan takdirmu." Halimah terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Semua yang ia ketahui, semua yang ia pikirkan tentang dunia mulai terasa tidak berarti lagi. Apa yang sedang ia hadapi? Siapa yang berbicara padanya? "Di hadapanmu kini," suara itu melanjutkan, "terdapat dua pilihan yang akan membentuk masa depan." Sekarang Halimah bisa melihat sesuatu di depan matanya. Dua jalur yang terpisah. Satu jalur terbuat dari cahaya yang bersinar terang, namun diselimuti oleh bayangan gelap yang menakutkan. Jalur yang lain dipenuhi dengan kegelapan pekat, tetapi ada secercah cahaya di ujungnya. Mata Halimah tertuju pada keduanya, dan ia merasakan ketegangan yang luar biasa. Jalan mana yang harus ia pilih? Mana yang akan menyelamatkan dunia? Dan mana yang akan menghancurkannya? Tidak ada yang bisa menebak. Suara itu berkata dengan tenang, "Pilihan ada di tanganmu, Halimah. Pilihlah dengan bijak, karena tak ada jalan mundur." Halimah merasakan tubuhnya semakin lemah, tetapi hatinya tetap tegas. Ia tahu bahwa di hadapannya bukan hanya sekedar pilihan antara terang dan gelap, tetapi juga antara menyelamatkan dirinya sendiri atau menghancurkan segala yang telah dikenal. Dengan berat hati, ia melangkah ke jalur yang dipenuhi kegelapan. Meskipun cahaya itu terus memanggilnya, keputusan yang diambilnya bukanlah tanpa beban. Ia merasakan kedalaman keputusan itu, sebuah keputusan yang bisa mengubah nasib dunia. Ketika langkah Halimah menyentuh jalur yang penuh dengan kegelapan, ia merasakan dunia berubah di sekelilingnya. Cahaya yang semula mengelilinginya memudar, dan yang tinggal hanyalah kegelapan pekat yang seolah-olah memeluk tubuhnya dengan erat. Dalam kegelapan ini, setiap langkahnya terasa semakin berat, seperti berjalan melalui terowongan panjang yang penuh dengan beban. Namun, ia tak bisa mundur. Pilihan sudah dibuat dan ia harus menghadapi konsekuensinya. Di setiap langkahnya, Halimah merasakan ada yang mengawasi. Suara-suara bisikan datang dan pergi, seolah berusaha menggoda dan menggiringnya untuk berbalik. Namun, ia menepisnya, mencoba tetap fokus pada tujuannya.
Tak jauh di depannya, ia melihat secercah cahaya yang semakin mendekat. Itu adalah satu-satunya tanda harapan di tengah kegelapan yang membingungkannya. Sampai akhirnya, cahaya itu semakin jelas dan ia melihat sebuah pintu besar berdiri tegak di hadapannya. Pintu itu tampak kuno, terbuat dari batu hitam yang tertutup oleh ukiran-ukiran yang aneh dan tidak dikenali. Ketika Halimah melangkah lebih dekat, ia bisa merasakan getaran dari pintu itu, seolah ada kekuatan yang mengalir di dalamnya. Dengan tangan gemetar, ia meraih gagang pintu dan menariknya dengan hati-hati. Pintu itu terbuka dengan suara berderak yang menggema di seluruh terowongan, mengungkapkan ruangan di baliknya. Halimah menatap dengan heran ke dalam ruangan itu, merasa ada sesuatu yang sangat asing, namun familiarnya kuat. Di tengah ruangan, ada sebuah meja batu besar yang dikelilingi oleh lilin-lilin yang menyala, menyebarkan cahaya redup yang menambah suasana misterius. Di atas meja batu itu, sebuah benda terletak di tengah-tengahnya. Halimah mendekat dan melihat benda itu dengan seksama. Itu adalah sebuah buku kuno dengan sampul yang tampak terbuat dari bahan yang sangat langka dan dihiasi dengan simbol-simbol yang mirip dengan yang ia lihat sebelumnya. Buku itu berkilau seolah mengundang untuk dibuka. Namun, sebelum ia sempat menyentuhnya, sebuah suara bergema dari dalam kegelapan yang lebih dalam lagi. Kau telah sampai di sini, Halimah. Tetapi apakah kau siap untuk mengetahui segala kebenaran yang tersembunyi dalam dunia ini? Halimah terdiam, merasa gemetar di dalam. Suara itu terasa mengerikan, seperti datang dari kedalaman yang tak terbayangkan. Ia berusaha menenangkan diri dan melangkah maju, meraih buku itu dengan tangan yang tak lagi gemetar. Begitu ia membuka halaman pertama buku itu, dunia di sekelilingnya mulai berputar. Kata-kata di dalam buku itu menari di depan matanya, berubah-ubah seperti ilusi. Halimah merasa terjebak dalam suatu lingkaran waktu yang tak dapat dihentikan. Setiap halaman yang ia buka mengungkapkan gambaran yang lebih gelap dari yang sebelumnya. Ia melihat kejadian-kejadian yang belum terjadi, masa depan yang penuh kehancuran, dan berbagai pilihan yang bisa menghancurkan atau menyelamatkan dunia. Tiba-tiba buku itu berhenti bergerak, dan sebuah halaman kosong terbuka di depannya. Di atas halaman itu terukir kata-kata yang sangat jelas. Hanya satu yang bisa bertahan. Pilihannya ada padamu. Halimah merasa kepalanya berdenyut, seolah ada sesuatu yang mengalir melalui dirinya. Suara-suara itu kembali bergema, lebih keras kali ini. Pilihlah dengan hati-hati, karena pilihan ini akan menentukan takdirmu. Dan tak hanya itu, takdir seluruh dunia. Sebuah bayangan gelap muncul di balik buku itu. Halimah melihat sebuah sosok tinggi yang menyelimuti ruangan dengan aura kekuatan yang luar biasa. Wajah sosok itu tersembunyi dalam bayangan, tetapi matanya berkilau dengan api yang menakutkan. Halimah merasa tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Sosok itu mendekat dan suaranya terdengar begitu dalam dan menggetarkan. Siapakah yang akan kau pilih? Jalan cahaya atau jalan kegelapan? Dua jalur yang akan membawa pada nasib yang berbeda. Sekali lagi, Halimah melihat dua pilihan itu di depan matanya. Jalan terang yang penuh dengan bayangan atau jalan gelap yang penuh dengan cahaya. Sekali lagi, ia harus memilih. Tetapi kali ini bukan hanya nasibnya yang dipertaruhkan. Takdir dunia ada di tangannya. Dengan napas yang terengah-engah, ia menatap ke depan. Semua yang ia tahu tentang dunia ini mulai memudar. Dan hanya ada satu hal yang jelas. Keputusan ini tidak bisa dibalik.
Hikmah dari cerita ini adalah tentang pentingnya menjaga kehormatan dan tidak mudah tergoda oleh nafsu duniawi. Segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu dalam urusan dunia atau agama, haruslah berdasarkan niat yang lurus dan sesuai dengan ketentuan yang benar. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu." Surah Al-Hujurat 13. Hal ini mengajarkan kita bahwa kehormatan dan kebesaran sejati bukan terletak pada harta, keturunan, atau kekuasaan, tetapi pada ketakwaan kita kepada Allah dan bagaimana kita menghormati hak-hak sesama. Pernyataan cerita ini adalah fiktif yang dibuat dengan gaya nyata untuk diambil hikmahnya. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran yang berharga dari cerita ini. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe jika kalian menikmati cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya ya!